Ya, halo teman-teman semua. Selamat pagi ya. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dan senantiasa tetap bahagia, bersemangat dan ceria ya. Hari ini hari Rabu 3 Agustus 2025. Ini sepertinya akan kembali sepertinya kemungkinan besar akan mulai normal kembali ya. Walaupun masih ada tuntutan, masih ada acara demonstrasi massa sampai hari Jumat besok tanggal 5 hari bulan Agustus 2025 ya. Tapi konon katanya sih hari ini sudah nggak tahu ya, kabarnya sudah mulai insya Allah normal ya, karena kan imbauan untuk WFH dari Pemprov DKI Jakarta itu sampai kemarin aja tanggal 2 Agustus 2025. Mudah-mudahan sih hari ini normal ya. Karena saya juga memperhatikan layanan bus Transjakarta semua sudah normal, tidak ada acara pengalihan, kecuali ada beberapa penyesuaian selama halte bus Transjakarta itu diperbaiki teman-teman. Contohnya koridor 1 bus Transjakarta sudah melalui jalur yang normal lagi, tidak dialihkan melalui jalur koridor 13 dan kor 9 ya, sudah mulai normal. Cuma tidak berhenti di halte Bundaran Senayan sampai dengan Polda Metro Jaya karena sedang dalam perbaikan haltenya. Dan terkhusus halte Polda Metro Jaya memang sudah waktunya dibagusin sih kalau menurut saya ya. Sudah, jangan cuma JPO-nya aja yang bagus, tapi haltenya juga harus dibagusin lagi gitu. Dan di beberapa ini koridor lain juga ikut menyesuaikan. Di koridor 14 untuk sementara layanannya diperpanjang sampai halte Kuitang teman-teman, karena halte Senen Sentral atau Senen Toyota Rangganya sedang diperbaiki. Itu ya. Jadi harap bersabar dan semoga saja nanti minggu depan semua sudah dinormalkan kembali ya. Amin, Allahumma amin. Dan rute Mikro Trans Jaklingko juga ada beberapa yang mengalami penyesuaian ya gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini normal ya. Kalau kemarin kan masih separuh-separuh, ada yang memilih untuk WFA work from anywhere, ada yang memilih WFH ya, bekerja dari rumah, tapi ada juga yang tetap melaksanakan WFO atau work from office, tetap bekerja dari kantor ya. Ini biasanya mereka yang bekerja di kantor ini adalah sektor-sektor yang memang nggak terlalu bisa untuk dikerjakan di rumah, ataupun memang yang daerah kantornya tidak terdampak anarkisme dan demonstrasi massa gitu ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera normal ya aktivitas Jakarta mulai hari ini dan seterusnya. Meskipun hari ini sampai hari Jumat tanggal 5 September 2025 masih akan ada sejumlah gelombang demonstrasi dari masyarakat, tapi tentu saya sangat-sangat berharap agar apa yang menjadi tuntutan dan
aspirasi dari masyarakat itu segera diadres oleh DPR, oleh ada kereta teman-teman, ada kedengaran. Ya, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi dari masyarakat itu segera diadres atau ditindaklanjut oleh DPR, oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ya. Dan saya juga sangat gimana ya, menyayangkan gitu loh. Kenapa polisi atau polisia kalau bahasa Filipinanya, kenapa polisi itu diberi kenaikan pangkat luar biasa gitu loh, sampai segitunya. Saya setuju dengan Dillon Rich ya. Kok apa ya? Makanya kan teman-teman kan yang udah nonton, tanggapan saya atas datarnya reaksi dari Bapak Presiden Prabowo terkait dengan demonstrasi massa, ya bisa jadi karena ya memang orang-orang yang di sekeliling beliau ini, atau kalau bahasa White House-nya ya, orang-orang yang ada di Presidential Delivery Unit-nya, atau disebut sini apa nah, Badan Investigasi Khusus ya, BAIS gitu ya, yang dibentuk sejak tahun lalu oleh Bapak Presiden Prabowo gitu ya. Ini tuh kayak apa ya, kayak gak bener gitu loh ngasih ininya gitu loh. Yang penting jangan bikin Pak Presiden Prabowo tuh marah deh, itu aja. Intinya itu. Kalau sampai dikasih laporan yang real, nanti takut dimarahi. Karena apa ya, yang beliau mau ya pokoknya jadi presiden, modalnya lakukan apapun, dalihnya adalah untuk stabilitas dan keamanan negara. Ini kan sekarang lembaga seperti United Nations atau PBB aja udah bersuara loh. Ya. Apalagi kemarin saya baca berita ada beberapa orang yang diculik dan belum dipulangkan sampai hari ini. Ini kan polanya hampir mereplikasi apa yang terjadi 27 tahun yang lalu kan, orang diculik. Ya, mungkin salah satu yang terkenal, mungkin Anda semua tahu atau mungkin baik yang belum tahu, yang terkenal salah satunya ada Wiji Tukul yang sampai sekarang ini nggak tahu di mana keberadaannya. Nah ini sekarang kejadian lagi, ada beberapa orang diculik sampai sekarang belum balik dan nggak tahu keberadaan, fate-nya gimana, apakah di murder atau dibunuh atau memang dihilangin atau gimana gitu loh, nggak tahu. Ini pola kejadiannya sama gitu loh, ya kan? Makanya wajar kalau saya bilang ada yang mengkritik statementnya Bapak Presiden Prabowo ketika sudah berdiskusi dengan para ketua partai atau yang mewakili ya. Disebutnya ada yang melakukan tindakan makar terorisme. Ada yang mengatakan, kalau rakyat marah tuh atas ini dibilang makar, dibilang kita nih teroris, gak terima kita. Wajar kalau ada yang marah seperti itu, karena memang apa ya, saya bilang ya, pakai kemarin saya bilang ya mungkin tuh naskah pidatonya diganti kali, itu ditukar kali gitu, atau mungkin yang nyampeinnya mungkin ini jangan dipalsuin aja gitu. Jadi apa yang saya lihat di tim sekitaran Presiden Prabowo itu kayak orang-orang yang penuh dengan tabir kepalsuan gitu loh. Jadi apa-apa tuh serba palsu gitu. Data statistik aja tuh bisa direkayasa gitu loh. Data statistik yang real aja itu bisa diakalin, bisa dikadalin gitu loh. Apalagi sekedar data dari Bank Dunia dibilang kagak bener lah, di inilah itu. Aduh, saya bilang ini udah red alert sih. Kalau udah kayak gini tuh udah red alert sebenarnya. Makanya ini maaf ya, saya punya pendapat sendiri di sini.
ketika ada yang menginginkan Bapak Presiden Prabowo itu lengser, itu pun juga bagian dari aspirasi. Ketika ada yang menginginkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saja yang dimakzulkan atau lengser dari jabatannya, itu pun juga sah, itu aspirasi juga. Kalaupun ada yang ingin dua-duanya berhenti, dilengserkan, dimakzulkan, gitu loh, itu pun juga sah disampaikan sebagai bagian dari aspirasi. Dan itu bagian dari demokrasi. Demokrasi kita ini demokrasi sosial yang terbuka loh. Dan langsung. Walaupun kita ada in practice, sistemnya adalah sistem perwakilan, representatif demokrasi. Tapi sesungguhnya kita ini adalah demokrasi langsung, direct gitu loh. Langsung terbuka gitu loh. Kalau nggak langsung dan nggak terbuka, nggak mungkin kan saya bisa ngomong kayak gini di YouTube. Nggak mungkin kan kemarin orang sampai bela-belain pakai VPN cuma untuk sekedar bisa live di TikTok, memberitakan apa yang terjadi di lapangan secara real gitu loh. Nah, apalagi konon katanya sudah ada upaya pembungkaman, silencing. Katanya ini jangan inilah, nanti merusak kredibilitas ini. Ya, teman-teman, saya boleh nggak kasih satu aja statement yang sangat-sangat tidak populer sekarang ini? Kalau boleh, ya kalau boleh, ya. Untuk mengubah sifat seseorang, untuk mengubah watak seseorang, untuk mengubah karakter seseorang, untuk merubah orang dari gak baik jadi baik, itu butuh waktu yang panjang, teman-teman. Itu butuh waktu yang lama. Kita sudah tahu sisi tidak baiknya Presiden Prabowo. Kita udah tahu itu. Nah, untuk mengubah Presiden Prabowo dari sisi tidak baiknya menjadi sisi baik, susah, teman-teman. Itu perlu waktu panjang. Perlu waktu yang lama, teman-teman. Ini saya jujur ngincer ya. Kemarin. Dan makanya kalau memang udah dasarnya kidnapper, ya akan jadi kidnapper terus. Kalau memang udah pada dasarnya pecinta represivism, ya akan selamanya begitu, kecuali ada yang merubah. Kecuali dia merubah dirinya sendiri dari pecinta represivism menjadi pecinta persuasivism atau persuasivisme, kayak gitu. Jadi untuk mengubah seseorang dari sisi yang nggak baik menjadi baik itu perlu waktu lama, teman-teman. Perlu waktu yang amat panjang, ya. Akan tetapi untuk mengubah orang yang tadinya benar, bagus, baik menjadi orang yang gak baik sama sekali, itu cepat waktunya, itu cepat terjadinya, ya. Untuk mengubah seseorang dari yang tadinya baik, benar, bagus, ya, menjadi orang yang gak baik memang mudah, memang cepat. Lihat yang terjadi pada Pak Jokowi. Kita selama ini menganggap Pak Jokowi orang baik, orang demokratis, dan seterusnya, dan seterusnya. At the end of the day, mengubah Pak Jokowi yang tadinya kita anggap baik, kita anggap demokratis, kita anggap reformis, dan seterusnya, menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu cepat, teman-teman. Kenapa? Apa yang mengubah Pak Jokowi bisa secepat itu? Power and money. Kekuasaan dan uang. Itu bisa mengubah orang dari yang tadinya baik menjadi gak baik. Atau yang teman-teman ungkit, ekopatrio, ya, tadinya sebelum jadi ini belum ada apa-apanya, tapi begitu setelah jadi anggota DPR, menyandang status VVIP, langsung seperti itu. Memang itu udah jadi rahasia umum, teman-teman.
untuk mengubah orang yang tadinya baik menjadi nggak baik itu cepet banget. Ini nggak populer sekarang ini, tapi itulah yang terjadi. Kalau orang pada dasarnya mau merubah dari yang malas menjadi rajin, itu perlu waktu lama, perlu proses panjang untuk itu. Tapi untuk membuat orang yang tadinya rajin sholat menjadi enggak pernah sholat sama sekali, termasuk murtad, itu gampang teman-teman. Itu mudah. Saya ngomong apa adanya aja teman-teman. Nah itu juga yang terjadi sekarang. Itu juga yang terjadi pada Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan aja mau menuntut siapa yang dimakzulkan atau dua-duanya dimakzulkan atau bagaimana. Nggak apa-apa, silakan aja. Itu sah, bagian dari demokrasi. Cuma satu saya minta tolong. Jangan anarkis. Jangan rusuh. Jangan ricuh. Jangan berbuat sesuatu yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu aja. Ngerusak itu bukan hanya merugikan orang lain, diri sendiri juga kena. Ada konsekuensi pidananya. Kejarah gitu misalkan. Jarahin rumah orang. Ya, selain konsekuensinya merugikan orang yang punya rumah, juga merugikan diri kita sendiri. Udah pasti akan OTW kita kena konsekuensi hukum. Kalau kayak gitu. Ya apa iya? Iya dong. Gitu. Jadi jangan teman-teman. Beraspirasi, menyampaikan pendapatnya silakan aja gitu loh. Tapi ingat, ada batas-batas yang harus dipatuhi. Jangan ngerusak, jangan rusuh, jangan vandalisme, jangan brutal. Ya, gitu. Demikian teman-teman, terima kasih, sampai bertemu kembali.